Halo, halo, saya ajak Anda ngobrol lagi bersama Bung Rocky. Bung Rocky, ini topiknya campur-campur, tapi sebenarnya kalau kita baca, ini benang merahnya satu. Tetap saja soal cawe-cawenya Pak Jokowi, itu seperti bahasa sederhananya. Jadi kalau mau satu kata itu sebenarnya topik kita kali ini. Tapi ini kan kemudian muncul macam-macam ya, variannya macam-macam. Itu soal sorotan soal Budiman, Budiman Sujatmiko yang sekarang sudah ribut terus dengan PDIP yang tapi di PDIP sampai sekarang juga belum mecat juga begitu. Kemudian PSI yang sudah menyatakan tidak akan mengusung Ganjar lagi gitu, tapi tetap ingin bertemu dengan PDIP kan gitu. Hasto juga menyatakan kalau mau bertemu usung Ganjar oke. Ini aneh-aneh juga, dan kemudian sementara eh, Gibran putra Pak Jokowi ini seperti biasa dia santai gitu kan. Dia datang ke acaranya PSI dan di situ ketemu Budiman, dia nanya, "Lu nggak jadi dipecat Mas dari PDIP?" Bagaimana kita membaca situasi ini, Bung Rocky? Kita lihat dulu gesturnya Saudara Gibran itu yang ya dia santai aja kan. Karena bagi dia sebetulnya ya problem dengan ayahnya yang adalah presiden itulah urusan ayahnya dengan ketua-ketua partai itu. Sementara Gibran hanya ingin memutuskan kalau dia tidak diloloskan usianya itu oleh Mahkamah Konstitusi, ya bagi dia nggak ada soal. Karena kan dia menerangkan dari awal bahwa ya itu bukan buat saya seharusnya, walaupun sebetulnya secara real itu untuk dia tuh. Tetapi kalaupun tidak diloloskan dan kesulitan-kesulitan itu terjadi karena nanti akan ada perbedaan pendapat, lalu PDIP misalnya marah tuh. Bagi Pak Prabowo kan bukan Gibran yang penting. Yang penting adalah dia jangan Gerindra itu jangan dihalangi oleh presiden, dan itu dia udah dapat kan. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tarik lagi dukungan dari Prabowo dalam keadaan yang sudah hampir final tuh. Walaupun masih disindir oleh Pak Jokowi, bukan nyindir sebetulnya, mau memberitahu bahwa Jokowi itu netral karena itu jangan pasang foto-foto dia tuh. Tetapi ketika kita ketahui bahwa Gerindra itu akarnya udah kuat, ya nggak ada gunanya lagi mau Gibran atau bukan Gibran. Kalau ada Gibran itu bonus aja tuh bagi Prabowo tuh. Dan Prabowo tahu siapapun bisa dia ajak dalam 2 menit setuju, lalu muncul sebagai kandidat di dalam putaran pertama, bahkan di putaran kedua. Mungkin dia berpikir ya udah dalam putaran kedua toh semua yang kalah pasti akan berpihak ke dia kan. Kalau Ganjar kalah akan berpihak ke Prabowo, kalau Anies kalah akan berpihak ke Prabowo. Kan itu psikologi yang udah dibangun tuh, dan itu yang mungkin menerangkan betapa Gerindra itu sudah well established tuh. Udah terduduk dengan baik tuh. Yang kurang terduduk adalah mereka yang sebetulnya melihat memang bandulnya akan pergi pada Prabowo, lalu PSI mulai merasa nanti nggak dapat bagian tuh Pak Kote, efeknya nggak dapat itu, mulai bikin semacam upaya yang sebetulnya berkhianat dari prinsip awal kan. Dari awal itu mendukung Ganjar, harusnya sampai Ganjar kalah pun mesti dukung tuh. Kan itu nggak fair dalam politik itu. Kecuali memang Ganjar itu melakukan sesuatu yang berbeda dengan PSI, lo Ganjar tetap nggak lakukan apa-apa justru. Ya, ya, Nah ya. itu poinnya soal Budiman, ya udahlah kita ingin aja Budiman supaya cepat-cepat dinyatakan sebagai calon menteri yang lebih aman lah, supaya supaya apa namanya, kan rencana politik Budiman dari awal untuk jadi menteri itu kan nggak mungkin Budiman hanya berkutat sebagai anak kosan di PDIP kan. Jadi biarkan ambisi itu tumbuh supaya kita bisa hitung bahwa setiap orang yang berambisi harusnya menuntun dirinya sendiri itu, bukan dituntun oleh partainya. Walaupun akhirnya orang lihat oh dia menuntun dirinya sendiri, bukan dalam upaya untuk memuliakan semacam visi nasionalisme atau visi Soekarnoisme, tapi untuk visi kekabinetan itu atau portofolio sebagai menteri. Tapi itu biar orang dengar apa yang dia inginkan, supaya mereka-mereka yang juga di PSI misalnya juga punya harapan yang sama. Kan masuk ke Gerindra itu artinya karena kelaparan di luar kan, atau tidak punya penghasilan, atau secara ekonomi menurun karena politik dianggap sebagai industri kan. Itu yang kita sebut sebagai antropologi politik yang buruk, tetapi keburukan itu juga bagian dari sifat politisi. Ya, 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 ya. Ya, benar. Jadi kalau dalam kasus sekarang ini PSI itu misalnya jelas dia dulu mendukung Ganjar itu tidak tulus karena Ganjar, tapi lebih pada Pak Jokowi. Karena dia jelas mereka menyatakan tegak lurus pada Pak Jokowi. Jadi ya kemana Pak Jokowi telunjuknya mengarah, ke situlah kira-kira PSI gitu. Sementara Budiman, nah ini dia rupanya gerah juga karena dituding, ini dia bukan hanya dituding soal kabinet loh, tapi dia juga dituding punya utang banyak yang sudah dibayar oleh PDIP segala macam gitu ya. Dan dia menyatakan bahwa
dia itu kalau sebagai sebagai Menteri Desa udah 3 kali dijanjikan oleh Pak Jokowi. Dia di PHP katanya sampai 3 kali itu udah ketemu, dan pertama ketemu Pak Partai, kedua ketemu dengan Pak Jokowi, dan terakhir ketemu Pak Jokowi lagi katanya di Solo. Dan terakhir Budiman kesel kan, dia bilang nggak PTN. Wah, ini orang Jawa gitu nggak jadi menteri. Tapi kok dia larinya ke Pak Prabowo gitu ya? Apakah karena memang selama ini dia dihalang-halangi oleh PDIP ketika mau jadi menterinya Pak Jokowi? Ya jelas tuh, kedudukan Budiman di PDIP tidak sesempurna yang dicitrakan, dan PDIP tentu punya daftar lain untuk menyatakan bahwa Budiman itu tidak cukup kapasitas untuk dijadikan menteri itu. Kan Pak Jokowi pasti berpikir semacam itu kan, pada waktu Jokowi masih mampu dikendalikan oleh Megawati itu. Tapi kalau sekarang bagi Budiman ya udah selesai. Toh dari awal orang tahu kalau Budiman bilang dia 3 kali di PHK, itu artinya memang dia ingin. PHP bukan PHK, Bu. PHP. Sorry. PHP. Di PHK ya dari PDIP. 3 kali di PHP itu artinya Budiman memang menginginkan portofolio itu kan sebagai menteri. Jadi kita anggap aja bahwa ya ambisi Budiman adalah jadi menteri, ya bagus-bagus saja kan. Bukan karena semacam kedekatan ideologis, apalagi kedekatan historis dengan Gerindra. Jadi itu sebetulnya adalah sikap pragmatis, dan kita menilai sikap pragmatis itu meluas akhirnya. Demikian juga PSI, tegak lurus dengan yang dikatakan Jokowi. Ya iya, tapi ya bagi dia itu artinya dia bukan partai kalau gitu kan. Kan kalau partai dia memilih Ganjar sebelum Jokowi memilih Ganjar dipindahin ke PDIP. Jadi bagi PSI, Ganjar itu adalah figur yang memungkinkan PSI punya semangat untuk berjuang. Nah sekarang semangat itu dihilangkan hanya karena Pak Jokowi pindah ke Prabowo. Jadi artinya PSI itu semacam mainan yang bisa didorong kiri kanan, walaupun pada akhirnya orang lihat ya memang ini partai yang anak-anak kecil yang dikasih permen di sana dapat, kalau permen yang sebelah sini lebih manis dia pindah lagi kan. Itu masalah cara berpikir sebetulnya tuh. Kekuatan di PSI itu akhirnya melemah karena publik akhirnya melihat bahwa ini partai yang memang ngikutin arah angin aja, dan kadang-kadang arah angin itu sengaja ditiup-tiupkan oleh Jokowi karena Jokowi tahu ini anak-anak ini memang gampang diterbangkan. Ya. Dan ini yang kalau dalam perbincangan kita, kalau kita lihat ya, kalau Anda cermati Anda ini maksud saya viewer kita semua, benang merah kita itu di situ soal etika. Apalagi kalau kita bicara soal Budiman, ini bagaimana untuk termasuk politisi muda, dan apalagi PSI ini anak-anak yang lebih muda lagi. Dan soal etika itu yang sebenarnya harusnya sejak awal yang menuntun mereka ketika masuk ke dunia politik ya, bukan pragmatisme. Ya itu poinnya di situ tuh. Dan Ganjar sebetulnya juga yang mestinya ya, kecewa ya pasti kecewa. Tapi akhirnya kita mesti lihat kenapa seseorang yang sedang tersingkir justru ditinggalkan oleh pendukung awalnya kan. Ganjar itu lagi tersingkir, mestinya dibelain, dibantuin. Kan itu etikanya begitu kan. Jadi orang yang udah mau jatuh justru ditinggalkan. Apa yang disebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks ini kan. Jadi penting bagi kita untuk to be or not to be itu memang, tetapi kalau kita bilang itu kapal udah mau tenggelam, ya kita pasangin skoci seseorang itu kan. Ganjar udah mau tenggelam, mestinya dibantu, dibuatkan pelampung, bukan ditinggalkan justru tercecer di pintu belakang. Nah, bagian ini yang mau kita ingatkan pada publik Indonesia juga dalam rangka memperlihatkan bahwa etika politik itu tuh mendahului pragmatisme politik. Kalau nggak ada etika politik, ngapain ada partai? Ngapain jadi kader partai? Kader partai itu kader karena mengerti sejarah dari partai. Kader partai itu disebut kader karena dia tahu visi dia itu hari ini salah, tapi mungkin besok benar. Bukan karena semata-mata dia mungkin kehabisan uang atau kekurangan atau mesti bayar kredit segala macam itu lalu pindah partai dan hanya dalam upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi sendiri kan. Itu poin saya di situ selalu. Iya. Dan kita dengan semakin mendekatnya pendaftaran calon presiden ini, kita semakin mudah ya sebenarnya membaca bukan hanya orang per orang tapi partai secara ideologi itu seperti apa, dan ini yang harusnya menjadi panduan publik ya untuk memilih seseorang dan memilih partai politik itu. Itu pentingnya itu. Jadi kondisi kepartaian itu kan isinya final tuh. Orang masuk partai karena dia tahu oh iya itu yang ini visinya Islam, yang ini visinya nasionalis, yang ini visinya kapitalis. Tapi nggak ada partai yang
sungguh-sungguh mempertahankan visi dia sendiri. Semua partai akhirnya diikat oleh ideologi yang sama, yaitu oportunis dan pragmatis. Jadi visinya pragmatis, apa ideologinya oportunis. Jadi itu intinya kan. Sehingga kita bingung bagaimana satu partai yang secara etik itu berbeda dengan partai tandingan dia, tapi kadernya mau disorong ke situ kan. Jadi udahlah, kita masih berupaya untuk membenahi bangsa ini, dan dalam rangka membenahi itu kita mesti ucapkan hal-hal yang mungkin menyakitkan tuh. Ya. Nah, kan dalam situasi semacam ini nggak kaget kalau kemudian banyak juga sebenarnya ini semacam apa ya, kegamangan juga di kalangan anak muda kan ya. Satu sisi mereka tentu ingin negara ini jadi lebih baik, dan mereka tahu bahwa pintu masuknya itu negara ya harus melalui partai politik untuk kekuasaan. Tapi di sisi lain mereka melihat ya tidak ada satupun gitu para pemimpin maupun partai politik yang bisa jadi pilihan buat mereka. Jadi mestinya tokoh-tokoh ini besarkan partai yang sedang menjadi kerdil. Hidupkan semangat pada partai yang api perjuangannya lagi padam tuh. Bukan meninggalkan. Kan itu artinya ya buat apa kalau begitu ada partai dengan ideologi. Kalau semua itu bisa kita iakan, maka bikin aja setiap partai itu semacam lembaga survei aja jadinya kan. Jadi kondisi-kondisi semacam ini yang kita sebut sebagai akar kepartaian kita itu lemah sebetulnya tuh. Karena sebetulnya kalau kita lihat, ya memang dari awal Pak Jokowi itu berupaya untuk mengendalikan semua partai. Sehingga semua partai itu visinya mengikuti Jokowi. Jadi partai itu mestinya punya visi sendiri, dan dia akan menentukan arah bangsa ini melalui calon presiden dia sendiri. Tapi kalau semua partai menunggu fatwa atau belas kasihan Pak Jokowi, maka semua partai itu ya sebetulnya partai Jokowi kan. Jadi nggak ada lagi distingsi, nggak ada lagi semacam karakteristik dasar dari partai politik, termasuk karakteristik dari kader-kadernya tuh, kader-kader yang akhirnya diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan material aja, kepentingan-kepentingan ekonomi terutama. Ya, oke. Tapi saya sampai sekarang masih terus penasaran ya, Bung Rocky, dengan Pak Jokowi ini, karena kan orang sejak awal itu berharap politisi sipil seperti Pak Jokowi itu match dengan demokrasi yang sedang kita bangun gitu. Termasuk Anda kan juga orang yang awalnya juga mendukung Pak Jokowi itu. Nah, kemudian kok tiba-tiba berubah sekarang seperti ini yang disebut banyak sekali orang, ini sudah mengarah ke new order gitu ya. Jadi ini order baru yang baru gitu. Ini untuk menyatakan bahwa dia juga sekarang menjadi lebih otoriter juga pemerintahannya. Bagaimana menjelaskan ini ya? Apakah ini memang sebenarnya itulah sikap asli dari Pak Jokowi, atau sebenarnya kemudian dia orang yang baik dan masuk dalam sistem yang buruk jadinya seperti itu? Kita pada waktu itu kita melakukan percobaan, boleh nggak kita izinkan seseorang itu tanpa kapasitas sebetulnya memimpin hanya karena kepentingan kesetaraan manusia itu. Pak Jokowi datang dari kelas yang pasti bukan kelas elit, datang dari tradisi yang bukan apa namanya, darah biru di dalam politik tuh. Orang pinggiran lah ini ya. Iya, dan ya kan kita tahu Pak Jokowi masuk Jakarta tanpa dia tahu peta politik Jakarta, tanpa dia tahu persaingan elit di Jakarta tuh. Nah karena itu kita anggap bahwa oke, itu bagus juga ya ada percobaan supaya orang kecil itu bisa jadi pemimpin tuh. Tetapi dari awal saya sebetulnya sedikit mencurigai itu bahwa ada desain lain sebetulnya untuk memanipulasi kesederhanaan Pak Jokowi. Juga dalam awal-awal periode pertama saya bertengkar dengan teman-teman LSM karena semua menganggap bahwa mesti membantu Pak Jokowi. Saya bilang iya, saya ikut di situ karena saya ingin ada civilian value, itu yang saya sering terangkan pada waktu itu periode pertama. Kita ingin supaya politik itu diasuh oleh civilian value, nilai-nilai sipil. Karena itu saya mendorong LSM ini yang kemudian masuk di KSP jadi tim sukses Jokowi. Oke, Anda masuk di situ, rawat Pak Jokowi itu di dalam civilian value. Kan itu dasarnya kan. Tetapi ada semacam tacit agreement, kesepakatan diam-diam. Anda, anak-anak LSM ini harus melapor pada kami yang ada di luar tuh. Bukan Anda going native lalu cari suaka di situ justru. Nah yang terjadi, teman-teman LSM ini going native karena ketagihan komisaris, ketagihan gaji. Lalu lupa untuk menjaga Jokowi. Jadi itu dasarnya tuh. Jokowi yang tidak punya kapasitas larut di dalam kepentingan dia sendiri. Makin lama dia merasa bahwa enak juga berkuasa terus-menerus tanpa kontrol kan. Jadi akibat dari kegagalan masyarakat sipil yang ada di dalam untuk melindungi sistem civilian value itu, Jokowi akhirnya memanfaatkan ego dia sebagai politisi yang makin lama makin tamak, makin punya ambisi itu. Nah kehilangan kesempatan masyarakat sipil untuk mengatakan Pak Jokowi jangan begitu ya. Karena makin lama Jokowi merekrut orang-orang bukan dari masyarakat sipil, tapi dari partai politik.
Nah, partai politik itu ideologinya beda dengan civil society. Partai politik itu sifatnya pragmatis. Jadi itu kalau kita bongkar sosiologi politik atau antropologi politik, terjadi eh, apa namanya, keinginan Jokowi untuk terus berkuasa itu disebabkan oleh masyarakat sipil yang ada di istana, terutama di KSP dan staf ahli dia itu buta huruf terhadap keadaan tuh, dan tidak punya nyali untuk bertatapan dengan ketua-ketua partai, apalagi tokoh-tokoh yang masih diandalkan mantan-mantan militer kan. Jadi mata masyarakat sipil atau hatinya ciut di situ tuh, bahkan mereka akhirnya cari suaka di dalam sistem pemerintahan Jokowi itu. Belum lagi ketemu kepentingan pemilik modal. Wah, itu lebih berat lagi godaannya di situ, Bung Rocky. Iya, Tekanan godaan di sini. Itu awalnya di situ kan. Ini kan orang-orang yang sebetulnya apa namanya ya, kalau saya sebut kere muga bale itu kan, dan tiba-tiba ada di dalam sumber-sumber tanda petik aja ya, coba saja jangan dilihat lagi. Pakai tanda petik. Jadi iya, itu sumber-sumber ekonomi kemudian menyilaukan mereka itu kan. Padahal mereka dididik di lembaga-lembaga LSM zaman Orde Baru tuh. Semua masyarakat sipil yang ada di zaman Orde Baru nggak peduli dengan godaan materi. Nah sekarang justru ketika Orde Reformasi mereka tergoda oleh materi, kan ajaib gitu kan. Materi kekuasaan, materi kepejabat, segala macam kan. Jadi intinya di situ tuh, dan itulah yang membatalkan ide tentang demokrasi sebetulnya, atau membatalkan desain awal supaya Jokowi itu dilindungi dan dididik di dalam sistem civilian value. Yang terjadi sekarang, dia orang sipil tapi cara berpikirnya adalah seperti raja. Yes, saya kira ini nanti penting itu menjadi catatan ya, sejarah kita yang kita beri stabilo atau garis merah tebal begitu ya, Bung Rocky, supaya jadi pembelajaran kita di masa yang akan datang. Ya. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky, ya. Tetap 0%. Yes, oke.